Halo, anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang cantik, yang ganteng. Hari ini kita belajar PKLH ya, bab kedua. Tetap semangat. Nah, untuk bab kedua kali ini, kita akan belajar tentang kondisi pertanahan yang ada di kota Balikpapan. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian tanah. Apa sih itu tanah? Tanah adalah bagian berupa kerak yang tersusun atas bahan organik dan mineral. Jadi tanah ini berada pada lapisan paling luar dari planet bumi kita ya. Nah, bahan organik itu apa, Bu? Bahan organik adalah berasal dari sisa makhluk hidup yang terurai, yang membusuk, baik daun-daun kering ataupun jasad hewan. Nanti dia akan terurai kembali ke tanah menjadi bahan organik atau yang kita sebut dengan unsur hara. Semakin banyak bahan organik di dalam tanah, maka tanah tersebut akan semakin subur anak-anak. Nah, ini Ibu berikan contoh proses terjadinya tanah. Nah, jadi awalnya tanah itu adalah berupa batu-batuan ya anak-anak. Terkena panas, terkena hujan, terus-menerus kemudian menjadi lapuk. Nah, ini batu yang keras tadi akan lapuk, pecah lagi. Ini ada tumbuhan lumut namanya ya, dikenal sebagai tumbuhan perintis yang nanti mengubah batu-batuan tadi menjadi tanah. Jadi karena proses sinar matahari, kena air hujan, dan akar-akar tumbuhan yang menghancurkan batu-batuan tersebut menjadi lapisan tanah nih. Makin lama batu-batuannya akan terkikis, terurai, lapuk ya anak-anak, menjadi lapisan-lapisan tanah nih. Kemudian manfaat tanah. Banyak sekali manfaat tanah, baik bagi manusia, tumbuhan, maupun hewan. Bagi manusia, tanah ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah untuk tempat tinggal dan melakukan kegiatan. Jadi semua aktivitas kita lakukan di atas permukaan tanah ya anak-anak. Yang kedua adalah untuk diambil bahan mineral yang terkandung dalam tanah yang kita sebut dengan bahan-bahan tambang seperti besi, nikel, tembaga, itu semua terdapat dalam tanah ya anak-anak. Kemudian juga ada minyak bumi dan gas alam, itu juga terkandung dalam tanah. Kemudian pasirnya, tanah yang berupa pasir kita bisa gunakan untuk bahan bangunan untuk campuran semen. Jadi kalau mau bikin dinding di rumah, kita menggunakan campuran semen dan pasir. Nah, untuk tumbuhan, tanah ini memiliki manfaat sebagai tempat tanaman atau akar tanaman mencari air dan zat hara, karena air dan zat hara tersebut terkandung di dalam tanah. Yang ketiga, bagi hewan. Nah, untuk hewan, tanah ini berfungsi sebagai tempat tinggal hewan-hewan. Ada hewan yang tinggal di dalam tanah maupun di permukaan tanah. Kemudian mencari makanan dan tempat dia tumbuh berkembang menjadi besar. Kemudian kita akan belajar jenis-jenis tanah yang ada di kota Balikpapan. Yang pertama adalah tanah aluvial. Yang kedua tanah pasir. Yang ketiga tanah potzolik merah dan kuning. Masing-masing kita akan bahas satu persatu. Kemudian sifat tanah yang ada di Balikpapan ini sifatnya labil anak-anak. Labil itu apa, Bu? Bukan kayak ABG labil gitu ya. Labil itu maksudnya dia mudah longsor anak-anak. Jadi tanahnya itu tidak kokoh, gampang longsor, gampang tererosi oleh air. Jadi sering kan kita lihat berita-berita, terutama daerah Balikpapan yang perbukitan itu sering terjadi longsor ketika hujan deras. Ini adalah gambar tanaman padi yang ada di Gunung Binjai. Ya, ini tanahnya tanah aluvial, jadi subur ya anak-anak. Yang kedua adalah gambar tanah pasir. Ayo, di mana nih lokasinya? Yang sering main ke sini pasti tahu. Di mana? Ya, Pantai Kemala Beach ya. Yang ketiga, ini adalah contoh gambar tanah potzolik merah kuning. Nah, ini kalau dibuka permukaan atasnya kita akan lihat tanahnya berwarna merah, kemerahan ya anak-anak. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tanah aluvial. Ciri tanah aluvial yang pertama adalah berasal dari endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Jadi, tanah-tanah itu larut anak-anak melalui aliran sungai. Jadi nanti dia terkumpul di ujung sungai ya, atau kita bilang muara sungai. Kemudian warna tanah aluvial ini coklat hingga kelabu. Kemudian teksturnya lembut anak-anak, mudah dicangkul, jadi nggak keras tanahnya. Kemudian di Balikpapan kita temukan di kawasan Karangjoang, itu di daerah Kilo ya anak-anak. Ini banyak tanah aluvialnya sehingga subur untuk dibuat pertanian dan perkebunan.
Yang kedua, ditemukan juga di Gunung Binjai. Ini adalah daerah penghasil padi yang letaknya di Kecamatan Balikpapan Timur. Nah, tanah aluvial ini cocok untuk tanaman padi dan palawija. Ini Ibu beri contoh irisan dari tanah aluvial ya, warna kelabu ya Nana. Nah, ini tanahnya subur karena dia membawa erosi dari permukaan tanah. Jadi, lapisan tanah yang paling subur itu bagian atas. Nah, lapisan atas ini terbawa oleh aliran air. Jadi, tanah aluvial ini tanahnya subur sekali. Yang kedua, tanah pasir. Ciri tanah pasir yang pertama, dia berasal dari pelapukan batuan pasir. Yang kedua, banyak ditemukan di sekitar pantai dan daerah kepulauan. Ya, pasti ya, di tepi-tepi pantai itu tanahnya kebanyakan jenisnya tanah pasir. Yang ketiga, tanah pasir ini cocok ditanami umbi-umbian, sayur mayur, dan buah-buahan. Tapi tidak semua sayur dan buah-buahan ya yang bisa ditanam di tanah pasir. Ini adalah foto tanah pasir. Nah, tanah pasir ini sangat gembur anak-anaknya. Jadi kalau ada air dia langsung meresap ke bawah. Nah, tanah pasir ini tidak subur. Jadi tertentu saja tumbuhan yang bisa hidup di tanah pasir. Yang ketiga, tanah posolik merah kuning. Cirinya yang pertama, tanah ini terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah. Suhu sangat rendah itu suhunya dingin ya anak-anak. Yang kedua, kandungan bahan organiknya ini sedikit, jadi tidak subur. Karena dia mudah tercuci oleh air hujan, jadi larut bahan organiknya. Jadi kalau kita mau menanam pada tanah posolik merah kuning, tanahnya harus kita beli pupuk terlebih dahulu. Pupuknya pupuk organik ya, jangan pupuk kimia, nanti tambah merusak tanahnya. Kemudian, tanah posolik merah kuning ini tersebar di seluruh wilayah kota Balikpapan. Jadi, tanah yang paling banyak terdapat di kota Balikpapan adalah tanah posolik merah dan kuning. Jangan lupa ya, pasti keluar di soal ulangan. Yang keempat, cocok ditanami bawang merah, bunga rosella, dan barubu. Nih Ibu beri contoh gambar tanah posolik merah dan kuning. Nah, kalau kalian tinggal di daerah Kilo pasti nih, tanahnya kayak gini ya. Apalagi kalau hujan dia seperti lempeng tanahnya anak-anak lengket. Nah, ini Ibu beri foto juga tanaman rosella, bunga rosella. Nah, bunga rosella ini banyak manfaatnya ya. Misalnya bunganya ini diseduh, jadikan minuman herbal anak-anak. Rasanya kecut kalau kalian pernah coba. Nah, bagaimana cara kita menjaga kondisi tanah yang ada di kota Balikpapan? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan gerakan reboisasi, yaitu menanam pohon di daerah yang berbukit dan lahan kosong, artinya lahannya gundul anak-anak. Boleh juga di sekitar rumah kita apabila ada tanah ataupun lahan kosong, bisa kita tanami dengan tanaman-tanaman yang cocok di sekitar rumah. Yang kedua, mengurangi sampah plastik. Kenapa? Karena sampah plastik ini ketika dia masuk ke dalam tanah, dia sulit diuraikan anak-anak, sehingga akan menumpuk ke dalam tanah, menyebabkan organisme tanah ikut mati, sehingga tanahnya menjadi tidak subur. Caranya bagaimana agar kita dapat mengurangi sampah plastik? Yang pertama dengan membawa kantong belanja sendiri. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah. Dengan kita membawa tempat bekal dan tempat minum sendiri, kita mengurangi penggunaan kemasan botol minuman, kemasan makanan plastik seperti Mika, gitu ya anak-anak. Yang ketiga, tidak membeli jajanan atau minuman yang dikemas dengan plastik. Nih, biasanya suka beli-beli di pale-pale nih ya. Ini pakai plastik ya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita harus mengurangi sampah plastik. Jadi beli makanan yang kemasannya tidak memakai plastik. Nah, untuk peraturan plastik ini, kota kita sangat bisa menjadi contoh untuk kota-kota yang lain, karena kota kita juga menjadi salah satu contoh kota yang memulai duluan dengan membentuk peraturan wali kota tentang penggunaan kantong plastik, di mana kalau kita berbelanja ke supermarket, swalayan ataupun toko-toko tidak boleh lagi menggunakan kantong plastik. Jadi kita membawa tas belanja sendiri anak-anak. Nah, peraturan ini, perwali ini tertuang pada Perwali nomor 8 tahun 2018. Nah,
Jadi berulang ya, cara menjaga kondisi tanah yang pertama adalah dengan melakukan kegiatan menanam pohon atau penghijauan atau reboisasi, baik di pekarangan rumah sendiri ataupun di lahan-lahan kosong. Jadi sudah banyak nih gerakan-gerakan menanam pohon di sekitar lingkungan, di hutan-hutan, di kebun raya. Jadi anak-anak harus menanam pohon karena pohon adalah sumber oksigen dan dapat mengurangi polusi udara. Untuk tanah, akar pohon ini dapat menyerap air anak-anak, sehingga kalau tanahnya banyak pohon, maka tanah itu akan mengandung banyak air, berarti subur tanahnya. Yang kedua adalah gerakan say no to plastic. No to plastik, apapun bentuk plastik, baik kantong plastik, sendok plastik, botol plastik. Nah, itu kita mulai dari sekarang, kita kurangi pemakaian plastik-plastik ini. Gelas plastik, sedotan ya anak-anak, karena ini bisa menumpuk di dalam tanah maupun di perairan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Yang ketiga adalah melakukan gerakan 3R. 3R ini adalah proses pengolahan sampah. Yang pertama adalah reduce, artinya mengurangi sampah. Jadi kita bisa pakai ulang. Misalnya plastik masih bagus, kita pakai berkali-kali sampai memang rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Mengurangi. Jadi nih daripada pakai banyak plastik, lebih baik kita pakai tas sendiri. Nah, ini jadi mengurangi. Yang kemudian reuse, menggunakan kembali. Misalnya kalian punya mainan yang kalian sudah tidak suka, atau pakaian-pakaian kalian yang kalian sudah tidak suka, tidak cukup, tapi masih bagus, berarti kita bisa sumbangkan ke orang lain yang membutuhkan, sehingga dia bisa pakai kembali. Jadi ini namanya reuse, jadi dipakai kembali barang-barang yang masih bisa dipakai, yang masih berguna. Yang ketiga adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang. Mendaur ulang ini dengan cara memilah sampah dulu ya anak-anak, mana sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, sampah kaca, nanti akan didaur ulang. Sampah-sampah kertas bekas diolah lagi menjadi kertas baru. Botol-botol kaca juga bisa dibuat botol yang baru. Nah, ini namanya recycle, daur ulang. Nah, dengan gerakan-gerakan ini kita akan menjaga kondisi tanah kita menjadi lebih baik, jadi tetap terjaga kelestariannya. Bab kedua sudah selesai. Kita telah membahas kondisi tanah-tanah yang ada di Balikpapan, jenis-jenisnya dan cara merawatnya. Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan, menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Semoga kalian memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Kemudian kalian juga harus membaca buku paket PKLH bab 2 ya, karena itu lebih lengkap lagi, karena di dalam buku tersebut ada informasi-informasi yang lebih lengkap yang bisa kalian baca. Nah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa terus belajar, walaupun di rumah aja, kalian tetap harus melakukan kegiatan yang bermanfaat anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.